Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan Kultum Demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pesan dan sharing seputar berebut amal baik. Manusia hidup di dunia ini mempunyai dua pilihan yang diberikan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diberikan kewenangan untuk memilihnya. Dan pilihan tersebut tentu saja punya implikasi atau dampak bagi yang melakukan. Kedua pilihan tersebut adalah berbuat baik atau berbuat buruk, yang mana kalau berbuat baik tentu akan mendapatkan balasan pahala, dan ketika berbuat buruk maka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pilihan di atas diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengelolanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pemaksaan kemana manusia akan berlabuh, apakah ia ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Keduanya mempunyai konsekuensi masing-masing yang akan diterimanya. Dalam bahasa yang lain, berbuat baik diistilahkan dengan saleh surgawi, karena memang tujuan dan maksud bagi sebagian orang untuk beramal soleh adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar tujuan utama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia bisa memahami arti kehidupan hakiki, sebenarnya manusia bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kehidupan akhirat adalah kekal dan lebih baik daripada kehidupan di dunia. Artinya, perjalanan kehidupan manusia seharusnya lebih banyak diisi dengan perbuatan yang baik, memperbanyak amal saleh, dan merangkum pengalaman sosial yang religius. Sementara itu, dimensi perbuatan buruk yang potensial dilakukan oleh manusia sebisa mungkin dihindari dan diminimalisir sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena kita membutuhkan bekal menuju muara amal kita saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekal yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah amal kebajikan kita yang dilakukan saat hidup di dunia. Bila kemudian bekal buruk yang kita tanam, niscaya timbangan kita akan menjadi berat dan menyebabkan prahara kita di akhirat. Sebagai manusia yang sudah pasti tidak sempurna tapi mempunyai keinginan bahagia dunia dan akhirat, maka rumusannya adalah tidak lelah dalam berbuat baik selama menjalani kehidupannya. Setiap ada peluang dan kesempatan, memperbaiki kualitas kehidupan menjadi lebih baik tentu harus diambil oleh manusia. Dan kita juga harus menutup rapat-rapat pintu keburukan, sehingga manusia tidak merugi di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati dengan kebenaran, serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal, yakni pertama, beriman kepada Allah, kedua, beramal soleh atau amal kebajikan, ketiga, saling menasihati untuk kebenaran, dan keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Terus bagaimana kita menerapkan pesan surah Al-Asr tersebut dalam amalan sehari-hari kita? Tentu step by step ikhtiar itu terus kita lakukan seraya memohon ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa istiqomah menjalankannya, yakni tetap beriman, terus berbuat kebaikan, dan saling menasihati, tidak saja dalam ruang lingkup agama ansih, tapi seluruh sendi kehidupan, termasuk politik dan demokrasi dalam bingkai etika dan adab kesantunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.